Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sulawesi Tengah hari ini. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Dan berikut informasi kami lanjutkan kembali. Terhitung sejak tanggal 25 Maret lalu, seluruh jalur penghubung pembatasan Kabupaten Parigi Motong telah diberlakukan sistem buka tutup untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan luasan penyebaran virus COVID-19 yang masuk di wilayah itu. 5 titik jalur penghubung batas Parigi Motong telah diberlakukan sistem buka tutup sementara bagi seluruh kendaraan yang ingin melintas, seperti yang terpantau di jalur Kebun Kopi, penghubung batas di Kabupaten Donggala, serta Kota Palu. Tepat di Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, pengendara dan penumpang dari luar daerah yang masuk ke Kabupaten Parigi Motong dicegat kemudian dialihkan masuk ke kawasan terminal untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sekretaris Dinas Perhubungan Parigi Motong Ismet Ibrahim menyebutkan pengarahan seluruh transportasi masuk ke terminal penumpang umum Toboli guna mengetahui serta mendata para pengendara sebagai langkah pencegahan luasan penyebaran COVID-19 yang masuk di wilayah Parigi Motong. Satu persatu pengendara, mulai dari sepeda motor dan supir, serta penumpang kendaraan umum, diturunkan mengikuti arahan para tim gugus tugas penanganan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan suhu badan. Secara teknis Dinas Perhubungan, yaitu cuma mengarahkan kendaraan, mengatur arus lalu lintas yang ada. Sehingga tidak macet arus lalu lintas, kami sudah siapkan titik yang tidak mengganggu arus transportasi yang lain. Penumpang kita turunkan, khusus angkutan umum, itu kita lakukan silakan turun penumpang dan supirnya diperiksa secara medis. Kemudian kendaraan pribadi plat hitam berupa Avanza, jenis kendaraannya Avanza dan lain-lainnya itu kita langsung perintahkan medis untuk melakukan pengecekan langsung di kendaraan. Sementara itu, dari beberapa supir dan penumpang yang diperiksa tim medis, terdapat suhu badan mereka mencapai 38,4 hingga 39,0 derajat Celcius, sehingga diberikan rekomendasi agar tetap menjaga kekebalan tubuh selama di perjalanan demi memutus mata rantai pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Masih dari Parigi Motong, saudara umat muslim di wilayah perkotaan Kabupaten Parigi Motong dibuat bingung setelah 2 surat edaran dikeluarkan dalam melaksanakan ibadah pada hari Jumat kemarin. Pasalnya pemerintah Kabupaten Parigi Motong mengeluarkan instruksi tetap dapat melaksanakan sholat Jumat, namun pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI menginstruksikan untuk mengerjakan sholat zuhur demi memutus mata rantai COVID-19. Surat edaran pertama pemerintah Kabupaten Parigi Motong menginstruksikan masyarakat muslim setempat tetap dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sedangkan surat edaran kedua dikeluarkan pihak Majelis Ulama Indonesia setempat menginstruksikan kepada seluruh masyarakat muslim untuk mengerjakan sholat zuhur di rumah masing-masing demi memutus mata rantai COVID-19. Instruksi sholat Jumat berjamaah yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Parigi Motong, pengurus masing-masing masjid perlu memperhatikan situasinya diantaranya agar tidak menggunakan karpet serta mengatur jarak syaf agar penyebaran COVID-19 ke orang lain dapat dicegah. Dan memang itu sudah instruksi katanya. Jamaah sudah pada bubar sekarang. Nah, saya tahan yang mau sholat duhur berjamaah, oke mari kita berjamaah sholat duhur. Kalau untuk Jumat tidak. Yaitu agar di masjid jangan sampai ditaruh karpet istilahnya ya. Karena memang kalau karpet itu kan ada beberapa orang yang sudah sholat di situ, kemudian dia keluar, kita tidak minta orang tersebut kena virus corona, ya virus corona. Akhirnya kita juga sujud pakai tangan, pakai kepala, ya kita juga kena. Dari pantauan TVRI di sejumlah masjid induk di Kota Parigi Motong, sebagian besar hanya melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, sedangkan lainnya tetap menunaikan sholat Jumat dengan mempercepat bacaan khutbah serta memperpendek bacaan ayat sholat. Dari Kabupaten Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Kita beralih ke Toli-Toli. Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah mencatat sedikitnya ada 11 warga yang ditetapkan statusnya sebagai orang dalam pemantauan atau ODP. Hal tersebut terungkap pada saat rapat evaluasi Satgas Penanganan COVID-19 di Aula Kediaman Bupati Toli-Toli.
Berdasarkan rapat yang dihadiri sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli mencatat 11 warga dinyatakan ODP, yang mana hal tersebut langsung menjadi atensi. Untuk 11 warga yang ditetapkan ODP dibagi beberapa kriteria, yakni seorang yang mempunyai riwayat demam atau mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, serta gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, dan batuk, serta memiliki riwayat perjalanan atau pernah tinggal di daerah pandemi COVID-19. Penetapan 11 warga yang ditetapkan ODP hingga saat ini Dinas Kesehatan setempat akan melakukan pemantauan secara mendetail selama 14 hari guna mencegah jika status ke-11 warga tersebut dialihkan menjadi pasien dalam pengawasan atau PDP. Perkembangannya di Toli-Toli ini karena kita di sini kan ada ODP juga. Ya ada 11 orang, Pak. Nah, ini yang kita mau sterilkan, Pak. Kita benar ya. Kemudian kenapa saya bikin dilakukan ini? Karena apa? Persiapan peralatan di rumah sakit kita itu tidak ada, Pak. Minim sekali, Pak. Iya kan, pakaian saja untuk dokter yang menangani kasus COVID-19 ini kita hanya dapat 5. Rapat evaluasi bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selain melakukan koordinasi terkait pencegahan dan penanganan, juga dibahas anggaran yang akan digunakan. Untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Toli-Toli mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp500 juta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat untuk melakukan karantina wilayah di 3 pos perbatasan dengan kabupaten lain guna mencegah pendatang masuk di Kabupaten Toli-Toli selama 14 hari. Dari Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Kita ke informasi lain, Saudara. Provinsi Sulawesi Tengah saat ini memiliki cadangan beras yang tersebar di gudang Bulog di daerah ini sebanyak 5.000 ton atau aman hingga 5 bulan ke depan. Pemerintah daerah Sulawesi Tengah melalui Bulog menjamin kebutuhan pangan khususnya beras cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat hingga Juli 2020. Stok beras di gudang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 5 bulan ke depan. Selain itu, pihaknya juga bertekad tidak lagi mendatangkan beras dari luar daerah seperti yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Mulai 2017, Bulog Sulawesi Tengah mandiri dalam pengadaan beras stok nasional di Sulawesi Tengah. Sementara itu, jatah beras masyarakat sejahtera Rastra telah dikurangi menjadi 10 kg per kakak dari sebelumnya pada tahun 2017 sebanyak 15 kg per kakak. Namun mulai tahun 2018, masyarakat tidak lagi dipungut biaya. Selain menyalurkan beras kepada warga kurang mampu, badan ini juga melayani penjualan melalui Sahabat Rumah Pangan Kita RPK dan sejumlah pengecer. Tim Liputan TVRI Sulawesi Tengah. Dan saudara, selanjutnya kami akan jeda terlebih dahulu. Selepas jeda, segmen aspirasi masyarakat akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.